Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah sebuah lafaz yang wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat sempat serta nikmat yang berupa kemampuan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, serta mengisi bulan Ramadan dengan berbagai hal-hal dalam rangka untuk mendapatkan berbagai fadilah atau keutamaan-keutamaan yang begitu sangat luar biasa yang ada di bulan Ramadan ini. Semua itu adalah merupakan salah satu wujud konkret dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam ayat tersebut itu ada satu penegasan. La in syakartum, jikalau kalian mensyukuri terhadap berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, la azidannakum, maka sungguh-sungguh saya akan melipat gandakan nikmat tersebut itu. Wala in kafartum, jikalau kalian mengingkari terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, ingatlah bahwa siksa Allah tersebut itu jauh lebih berat. Dari sinilah kemudian kita bisa ambil satu hikmah, bahwa mensyukuri terhadap nikmat Allah tersebut itu adalah merupakan salah satu kewajiban bagi kita, menjadi salah satu tolak ukur dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam bentuk rasa syukur itu. Maka tentunya dengan rasa syukur tersebut itulah maka kita harus mempercayai dan meyakini bahwa Allah akan melipat gandakan berbagai nikmat-nikmat tersebut itu kepada kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, sholat 5 waktu adalah merupakan salah satu kewajiban kita yang telah diwajibkan kepada kita semua. Dan sholat ini adalah merupakan sebuah syariat Islam yang begitu sangat istimewa. Salah satu tolak ukur keistimewaan di dalam sholat 5 waktu tersebut itu adalah mulai dari menerimanya perintah 5 sholat 5 waktu itu. Karena pada saat itu Allah untuk memberikan perintah sholat 5 waktu, yaitu dengan cara menghadapkan langsung Allah dengan beliau, yaitu kita kenal dengan sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun 10 kenabian. Dari situlah kemudian kita bisa mengambil satu hikmah, bahwa sholat tersebut itu adalah salah satu syariat Islam yang begitu khusus. Kekhususannya tersebut itu dilihat dari segi perintah menerimanya. Karena kalau kita bandingkan dengan syariat-syariat yang lain, maka Allah cukup memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah cukup memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
melihat dari ayat tersebut ini sudah barang tentu bahwa puasa tersebut itu adalah merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada kita semua. Dan ternyata puasa tersebut ini adalah salah satu syariat yang tidak hanya disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad, tetapi ini memiliki sejarah yang panjang, bahwa puasa tersebut itu juga disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, syariat Islam yang berupa haji juga demikian. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa di dalam ayat tersebut itu ada merupakan satu kewajiban kita untuk melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Syariat selanjutnya yaitu berupa kewajiban untuk membayarkan zakat, dan itu pun juga sama, yaitu dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah, dirikan shalah, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang ahli ruku. Para pemirsa yang berbahagia, karena sholat tersebut ini adalah merupakan sebuah syariat yang istimewa, tentunya ada beberapa hal yang dapat kita ambil, fadilah-fadilah yang ada di dalam sholat 5 waktu. Salah satu fadilah serta keutamaan sholat 5 waktu tersebut itu bahwa sholat ini menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah, dirikanlah salat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat tersebut ini dapat kita ambil hikmah bahwa sebenarnya salat tersebut ini menjadi salah satu sarana agar kita semua umat manusia mampu menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang pertama yaitu anil fahsya'i wal munkar. Di dalam satu keterangan yang disebut dengan fahsya tersebut itu adalah salah satu kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan di dalam hati kita, seperti halnya sifat riya, terus dengki, hasud, serta rasa sombong. Itu adalah merupakan berbagai hal yang jelek yang ditimbulkan melalui hati kita. Sedangkan lafadz wal munkar tersebut itu adalah sebuah bias dari tingkah laku anggota badan kita yang ditimbulkan oleh anggota badan kita, seperti halnya tangan kita, mulut kita, pikiran kita, mata kita, yang kemudian diarahkan kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu akan luntur dan semuanya akan kita hindari jikalau kita mampu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Lantas kemudian pertanyaannya, ketika seseorang tersebut ini melaksanakan sholat, apakah kemudian ada jaminan seseorang tersebut ini akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Betul, ini adalah firman Allah.
Tapi kenapa kemudian masih kita temukan di masyarakat kita orang yang melaksanakan sholat tetapi masih banyak yang melaksanakan kemungkaran? Berarti kemudian yang dipersalahkan atau yang dipersoalkan bukan sholatnya, tetapi kemudian kita yang melaksanakan sholat tersebut itu apakah sudah betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, atau kemudian sholat kita itu hanya merupakan penuntas rutinitas kita karena ada kewajiban. Karena di dalam sholat tersebut itu ada banyak hal, ada banyak pendidikan yang dapat kita ambil di dalamnya, seperti halnya pendidikan untuk selalu bersabar. Karena tentunya dengan sholat tersebut ini kita dilatih untuk bersabar. Bersabar untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Karena hanya sholat ini yang tidak bisa diwakilkan. Dan hanya sholat ini yang rukhsahnya tersebut ini tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Selama manusia tersebut ini masih memiliki akal pikiran, selama manusia tersebut itu masih sadar, maka kewajiban sholat tersebut ini masih tersematkan terhadap dirinya. Yang kedua, pendidikan yang ada di dalam sholat tersebut itu adalah rasa tanggung jawab. Karena sesibuk apapun kita, setiap hari kita dituntut dan diwajibkan sholat 5 waktu. Dan itu adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu dalam keadaan apapun kita diwajibkan dan dituntut untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, kita itu dituntut untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sikap tawaduk tersebut itulah pada akhirnya kita mampu mengendalikan rasa kesombongan kita. Kita ingat bagaimana kemudian bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat tersebut itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, kesemuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian bahwa sholat tersebut itu mengajarkan sikap tawaduk kepada kita semua, serta kita mampu mengendalikan kesombongan itu. Lantas sholat yang seperti apa? Tentunya sholat yang sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat yang khusyuk. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian semua bis-sabri, dengan bersabar, was-sholati, dan sholat, fa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya sholat tersebut itu begitu sangat berat sekali, illa 'alal khashi'in, terkecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Dengan demikian, hanya sholat yang khusyuklah, hanya sholat yang sesuai dengan rukun-rukunnya lah yang akan mampu memberikan efek positif terhadap kehidupan kita, tentunya terhadap akhlak yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.